Perkenalkan, nama saya Nur Alfiansa, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di video ini saya akan melakukan tutorial mengenai optimalisasi penulisan karya ilmiah melalui aplikasi Word. Oke, jika sudah masuk ke aplikasinya, langsung saja kita ke layout, baru ke size, pilih kertas A4, kemudian marginnya 4333. Untuk penulisan karya ilmiah yang kita ambil, contohnya itu seperti skripsi, yaitu kita ambil di sini ada 3 bab saja, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Di dalam tiap-tiap bab ada poin-poinnya, yaitu yang pertama dalam bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Untuk di bab 2 pembahasan, yaitu pertama ada pengertian, pembahasan pertama sama pembahasan kedua. Untuk di bab 3 yaitu bab penutup, ada kesimpulan dan kritik dan saran. Oke, jika sudah ada formanya seperti ini, langsung saja klik di bab 1 pendahuluan, kemudian masukkan ke heading 1 di menu di home. Begitu juga bab 2 dan bab 3. Untuk di latar belakang, tujuan, manfaat, pengertian, dan poin-poin lainnya itu masuk ke heading 2. Oh ya teman-teman, di video ini mohon maaf karena mungkin aplikasi rekam layar saya bermasalah kan untuk perintah-perintahnya, jadi tidak kelihatan gitu. Ini saya atur di heading 1 itu bab 1 pendahuluan, ukuran teksnya itu angkat di ukuran 12, kemudian model tulisannya Times New Roman. Untuk penempatannya itu saya taruh di tengah, dan untuk yang di heading 2 itu penempatannya di sebelah kiri pojok kertas. Sama juga itu dia yang untuk poin-poinnya yang di heading 2 itu saya masukkan ukuran 12 dan warna hitam, dan tulisannya di bold. Nah, ini saya lagi memasukkan kata-katanya, anggap saja ini isi tulisan di dalam penulisan karya ilmiahnya. Ini saya copy dari file-file tugas saya yang sebelum-sebelumnya juga. Saya masukkan, kita lanjut. Nah, ini saya sedang mengatur titik. Biasa kan ada dalam penulisan itu ada angkanya, misalnya contohnya 1.1 itu, ini saya sedang mengaturnya. Nah, untuk isi tulisannya sendiri, isi yang di dalam tiap-tiap poinnya itu saya masukkan ke formatnya normal, kemudian saya atur di ini. Kalau di laptop saya itu waktu saya mengerjakannya itu kelihatan, klik yang ini yang normal itu, kemudian di klik kanan itu ada namanya modify. Nah, disitulah saya mengatur-ngaturnya. Ini saya lagi mengatur posisi awal paragraf. Ini ada di pengaturan modify. Mohon maaf karena di video ini tidak kelihatan, jadi saya tidak bisa menampilkan contohnya. Nah, ini semua disamakan, masukkan ke normal semua. Karena yang di normal itu, di format normalnya itu sudah saya atur di modify-nya. Jadi tinggal diklik aja di situ, nanti semuanya akan ngikut.
Oke, jika sudah, ini saya sedang mengatur untuk pengerapiannya. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Yang tadi yang awalnya itu tulisannya masih spasinya masih berdekatan, kalau untuk sekarang lebih jarang-jarang, dan untuk kanan kirinya itu sudah sama rata. Yang itu saya atur di modifying yang tadi di format normal. Nah, ini untuk pengaturan ini biasakan dalam format penulisan itu bab 1 di atas, dan kemudian di bawahnya itu judulnya seperti ini, bab 1 pendahuluan. Nah, di sini saya letakkan kursornya itu di depan huruf B, kemudian saya tekan shift kemudian enter. Nah, jadilah seperti ini, seperti yang ada dalam video. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu reference, baru table of contents. Di situ ada insert table of figure. Nah, kemudian table of contents-nya kita gantikan dengan daftar isi. Kemudian tulisan daftar isinya saya masukkan ke heading 1 lagi biar posisinya sudah ke tengah, jadi langsung otomatis. Buat teman-teman ini yang di sebelah pojok kiri ini ada namanya navigasi, itu untuk melihat format yang sudah kita buat. Oke, ini saya lagi untuk membuat formatnya yang itu yang seperti angka 1.1, 1.2. Biasa dalam format penulisan kan ada yang seperti itu. Nah, ini saya lagi melakukannya dengan cara di menu home. Di menu home saya klik yang urutan angka ini, kemudian tuh, nah ini kan baru 1. Untuk melanjutkannya lagi kita pilih yang klik yang di sebelahnya itu, kemudian sayang sekali saya tidak bisa menampilkannya di sini. Kalau ada gambarnya mungkin bisa saya jelaskan. Nah, jadi ini kan ini semuanya masih tak ikut-ikut semua, jadi 1.5. Harusnya kan yang di bab 2 ini kan dimulai dari angka 2. Nah, ini saya sedang melakukan di modifnya. Nah, itu sudah terganti. Mungkin kalau aplikasi perekam layarnya bagus ini mungkin bisa kelihatan teman-teman. Sama juga seperti di bab 2 ini saya juga melakukannya yang di bab 3. Nah, ini saya usahakan untuk penulisan 1.1 sama latar belakangnya itu saya letakkan di tidak agak masuk ke dalam, dia lebih keluar dia. Nanti setelah saya lakukan ini silakan teman-teman lihat perbedaannya. Nah, ini sudah perbedaan yang setelah saya lakukan, dia lebih agak keluar rata dengan tulisan yang di kalimat kedua, baris kedua. Saya masukkan lagi ke heading 2. Nah, oke, ini kita sedang melakukan update. Nah, setelah kita update, dia akan mengikuti format yang sudah kita ubah di bawahnya tadi. Nah, seperti sekarang ini. Nah, ini saya sedang melakukan pembagian tugas. Biasa kan dalam tiap bab itu kan beda lembar. Nah, ini saya sedang melakukan pembagian lembarannya dengan cara saya klik di depan huruf B, kemudian saya lakukan Ctrl Enter. Nah, dia langsung
begini ya, seperti previewnya sudah tersusun lumayan rapi. Oke. Nah, di sini yang kurang lagi tinggal daftar tabel, daftar gambar, sama halamannya belum dibuat. Oke, kita langsung ini saya lagi mencari gambar untuk dimasukkan, kemudian saya copy saja langsung. Nah, ini yang saya masukkan itu sampel saja, ini kebetulan gambar karena untuk jadi contoh tutorial aja. Ini saya masukkan logo Universitas Borneo Tarakan. Nah, setelah diletakkan gambar ini, untuk kita kasih keterangannya itu ada namanya, kita klik kanan, kemudian itu ada perintahnya caption. Nah, setelah kita atur captionnya, mungkin kalau ini sudah kelihatan captionnya. Nah, ini sudah diubah. Dia tuh ada pilihannya, ada tabel, ada bagan, ada gambar. Nah, ini saya pilih gambar, kemudian saya kasih judul. Misalnya di sini di gambar 1 saya kasih judul logo universitas. Ini saya masih mengatur, cuman tidak kelihatan di gelar. Nah, itu tadi saya habis mengaturnya di modify. Tulisannya saya tegakkan kembali, terus model tulisannya Times New Roman ukuran 12 dan berwarna hitam. Nah, ini saya sedang mengkasih judulnya logo universitas. Oke, jika sudah, nah ini saya sedang merapikan posisi gambarnya biar terlihat lebih rapi. Ini saya lakukan secara manual ya. Oke, kita lanjut ke kita kasih ke gambar yang kedua. Ini saya sedang mencari filenya. Ini tidak kelihatan ya teman-teman. Sebenarnya di sini saya sedang mencari file gambar, cuman hasil akhir yang saya dapatkan di sini tidak terlihat proses. Nah, ini gambar yang sudah saya copy, saya ambil. Sama seperti gambar yang pertama tadi yang logo universitas, ini saya atur juga saya klik kanan, kemudian masuk ke caption. Nah, di caption itu nanti kita, jika sudah, nanti kita pilih yang gambar, kemudian nanti di situ ada lagi yang kita atur. Cuman ini saya sedang mengaturnya lagi tidak kelihatan, mungkin karena masalah softwarenya mungkin yang saya gunakan. Nah, ini saya sedang mengaturnya. Nah, ini saya kasih judul gambarnya pelepasan benih udang. Nah, ini kan tulisannya masih mereng gitu ya. Kita masuk lagi.
Oke, di sini saya membuat tabel. Tuh, masuk ke menu insert, baru kemudian buat tabel. Tabelnya simpel aja karena ini contoh untuk pembuatan formatnya aja. Mungkin kalau format yang sesungguhnya yang kalian buat nanti, kemudian tabelnya bisa dirapikan dan dibagusin lagi. Nah, ini saya tulis namanya aku NP00120. Kemudian sama seperti yang gambar, untuk pemberian judulnya itu sama, kurang lebih sama, cuman bedanya nanti di pemilihannya. Kalau yang tadi kita pemilihannya di gambar, kalau ini tabel. Oke, nah ini saya lagi melakukan untuk pembuatan tabel yang kedua, itu saya kasih namanya beda. Nah, di sini saya kasih nama nomor, nama barang, kemudian jumlah. Nah, ini saya kasih nomor 1, kemudian barangnya itu bibit benih udang. Jumlahnya 100 kantong. Oke, jika sudah, nah kita beri judul lagi tabel 2, sama seperti tabel dan gambar yang sebelum-sebelumnya juga, kita kurang lebih caranya sama. Oke, ini sudah jadi. Nah, yang kurang tinggal pemberian halaman. Oke, jika sudah, kita lanjut. Kita akan membuat daftar tabel. Nah, caranya klik yang di bawah sini, kemudian tekan Ctrl Enter. Nanti ada halaman baru. Nah, kita ketik situ. Oke, kita ketik daftar gambar. Nah, pertama-tama kita buat daftar gambar dulu ya, sebelum kita membuat daftar tabelnya. Kita buat, kemudian masuk ke reference, baru insert table of figure. Nah, di situ ada diklik, saya pilih yang gambar yang kedua. Nah, jadi langsung otomatis terbuat begini teman-teman. Nah, kita seperti yang tadi juga Ctrl Enter. Nah, jadi ada halaman baru. Ini untuk daftar tabel. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke reference, baru insert table of figure. Nah, jadi langsung otomatis. Oke, jika sudah, yang tulisan daftar tabel dan daftar gambarnya, kita kembali ke menu home, kemudian masukkan ke heading 1. Nah, jadi posisinya langsung di tengah. Nah, bisa dilihat ini formatnya sudah rapi, yang kurang tinggal halaman. Nah, untuk membuat halaman, kita klik di paling bawah, klik 2 kali cepat. Nah, kemudian muncul seperti ini footernya, kemudian masuk ke menu desain, kemudian klik pack number. Nah, ini saya lagi setting angkanya dan posisinya di tengah. Kemudian saya ambil format penulisannya menggunakan Romawi, karena ini dia yang daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, itu Romawi. Untuk halamannya sudah muncul seperti ini, tapi ini masih Romawi semua.
Nah, di sini saya lagi berusaha mengubahnya menjadi tulisan angka seperti biasa lagi. Oke, untuk mengubah halaman angka seperti biasa tanpa mengubah halaman Romawi sebelumnya, itu kita masuk ke layout, kemudian klik back break. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali, kemudian klik kanan, baru kita masuk ke format number. Nah, situ kita ubah angkanya. Nah, ini sudah berubah seperti angka seperti biasa. Kita mulai dari angka 1, halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman ini sudah jadi ya untuk format tulisannya. Bisa lihat ini sudah lumayan rapi, cuman kurang di tabel sama gambarnya lagi, yang betul sama penulisan isinya. Nah, kita update lagi biar berubah, yang di daftar isi ini ikut berubah sama format penulisannya. Nah, ini bisa dilihat semua yang di daftar isi sama yang di daftar tabel sudah mengikuti format penulisannya. Oke, kalau sudah seperti ini, tandanya penulisan karya ilmiahnya sudah selesai. Tinggal kalian save aja ya teman-teman. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.